Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairunisa dengan NIM 0306222111. Materi yang saya akan bawakan pada kali ini tentang silabus pembelajaran. Silabus pembelajaran ini dilatar belakangi dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan kompetensi di abad ke-21. Perencanaan pembelajaran harus berubah. Silabus harus dirancang dengan cara yang tidak hanya membantu siswa mencapai tujuan kognitif, tetapi juga membangun keterampilan kritis, kreatif, dan kemampuan berkomunikasi. Silabus yang tidak hanya terpaku pada prestasi akademik, tetapi juga membentuk karakter siswa sangat penting untuk mengatasi tuntutan globalisasi. Materi pokok pembahasan kali ini ada 4, yaitu yang pertama, konsep dasar silabus, yang kedua, konsep dasar pembelajaran, yang ketiga, komponen silabus, yang keempat, langkah penyusunan silabus. Konsep dasar silabus. Dalam sebuah pembelajaran, salah satu komponen penting di dalamnya adalah silabus. Pada dasarnya, silabus merupakan komponen pembelajaran di kelas yang diciptakan sedemikian rupa oleh para dosen. Silabus yang disusun secara tepat dan baik akan memudahkan dosen dan mahasiswa dalam mencapai tujuan pembelajaran yang ditetapkan dalam kurikulum yang diberlakukan. Bila dikaitkan pada masa kini, kurikulum yang ditetapkan adalah kurikulum kerangka kualifikasi nasional Indonesia atau KKNI. Dalam penerapannya, silabus memiliki peran penting dalam mencapai tujuan pendidikan secara keseluruhan. Silabus tidak hanya menjadi panduan bagi guru, tetapi juga berperan sebagai alat komunikasi antara guru, siswa, dan orang tua. Melalui silabus, orang tua dapat mengetahui perkembangan pendidikan anak mereka, dan guru dapat memonitor pencapaian tujuan pembelajaran. Oleh karena itu, silabus merupakan dokumen penting yang tidak hanya memuat rancangan pengajaran, tetapi juga sebagai alat evaluasi dan refleksi terhadap proses pembelajaran yang telah dilakukan. Materi selanjutnya yaitu konsep dasar pembelajaran. Konsep dasar pembelajaran menitik beratkan pada landasan ilmiah pembelajaran. Semua pihak memahami apa itu pembelajaran. Pembahasan ini mencakup beberapa topik terkait pemberian pemahaman pembelajaran. Ini juga mencakup dasar-dasar filosofis, psikologis, sosiologis, dan komunikasi yang akan muncul berulang kali selama masa studi Anda melalui landasan keilmuan yang disebut konsep dasar ilmiah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada satu lingkungan belajar. Berdasarkan dasar-dasar teori pembelajaran, menurut para ahli, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran adalah proses di mana terjadinya perubahan tingkah laku yang dilakukan oleh guru kepada siswanya terhadap lingkungan beserta seluruh sumber belajar lainnya yang dijadikan sebagai sarana belajar. Atas dasar-dasar teori pembelajaran, menurut para ahli, maka dapat disimpulkan bahwa pembelajaran adalah suatu proses interaksi antara siswa dengan guru dan lingkungannya, juga beserta seluruh sumber belajar yang lainnya yang menjadi sarana belajar guna mencapai tujuan yang diinginkan dalam rangka untuk merubah akan sikap serta pola pikir siswa. Materi selanjutnya ada komponen silabus. Silabus adalah suatu rancangan pembelajaran yang memuat semua komponen yang dibutuhkan dalam proses belajar mengajar. Komponen-komponen ini saling berkaitan
dan berfungsi secara fungsional untuk mencapai tujuan pembelajaran. Komponen utama silabus yaitu ada identitas. Identitas ini mencakup mata pelajaran, kelas, semester, dan tahun ajar. Selanjutnya ada standar kompetensi. Kompetensi yang harus dicapai oleh peserta didik pada akhir jenjang tertentu. Selanjutnya ada kompetensi dasar. Kompetensi dasar ini yaitu rincian dari standar kompetensi yang dijabarkan menjadi kemampuan spesifik yang harus dimiliki peserta didik. Lalu ada indikator pencapaian kompetensi atau IPK, yaitu kriteria yang menunjukkan bahwa peserta didik telah mencapai kompetensi dasar. Lalu ada materi pokok, yaitu materi pembelajaran yang akan disampaikan. Selanjutnya kegiatan pembelajaran, yaitu langkah-langkah pembelajaran yang akan dilakukan. Yang terakhir itu ada penilaian. Penilaiannya itu cara mengukur pencapaian kompetensi peserta didik. Fungsi setiap komponen. Fungsi identitas yaitu memberikan informasi dasar tentang mata pelajaran yang akan diajarkan. Lalu fungsi dari indikator pencapaian kompetensi yaitu memudahkan guru dalam menyusun soal atau tugas. Lalu fungsi dari materi pokok yaitu menjadi panduan dalam memilih materi yang relevan. Selanjutnya, fungsi dari kegiatan pembelajaran yaitu menentukan metode dan strategi pembelajaran yang efektif. Dan yang terakhir, fungsi dari penilaian yaitu memastikan peserta didik telah mencapai tujuan pembelajaran. Tujuan penyusunan silabus yang pertama, memandu proses pembelajaran, menentukan arah dan fokus pembelajaran. Yang kedua, menjamin kualitas pembelajaran, yaitu memastikan materi, metode, dan penilaian sesuai dengan standar. Yang ketiga, yaitu meningkatkan efektivitas pembelajaran, membantu guru dalam merencanakan dan melaksanakan pembelajaran. Selanjutnya, manfaat silabus bagi guru, memudahkan dalam menyusun rancangan pembelajaran. Manfaat silabus bagi peserta didik untuk mengetahui tujuan pembelajaran dan apa yang harus dicapai. Lalu, manfaat silabus bagi sekolah, yaitu menjamin mutu pendidikan. Materi selanjutnya yaitu langkah-langkah penyusunan silabus. Langkah-langkah penyusunan silabus yang pertama ada identifikasi. Yang kedua, mata pelajaran, menentukan mata pelajaran yang akan disusun silabusnya. Yang ketiga, tingkat kelas, tentukan kelas atau jenjang pendidikan yang dituju. Yang keempat, semester, menentukan semester yang akan diajarkan. Yang kelima, kompetensi inti atau KI dan kompetensi dasar atau KD. Yang keenam, analisis KI dan KD. Pelajari KI dan KD yang relevan dengan mata pelajaran dan tingkat kelas. Yang ketujuh, penyesuaian. Sesuaikan KI dan KD dengan karakteristik peserta didik dan konteks pembelajaran. Selanjutnya ada materi pokok. Yang pertama, pemilihan materi. Pilih materi yang relevan dengan KI dan KD serta sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Yang kedua, urutan materi. Susun materi secara logis dan sistematis. Selanjutnya ada kegiatan pembelajaran. Yang pertama, perancangan kegiatan. Rancang kegiatan pembelajaran yang bervariasi dan menarik minat peserta didik. Yang kedua, metode pembelajaran. Pilih metode pembelajaran yang sesuai dengan materi dan karakteristik peserta didik. Selanjutnya ada indikator pencapaian kompetensi. Yang pertama, perumusan indikator. Rumusan indikator yang jelas, spesifik, dan dapat diukur untuk setiap KD. Yang kedua, pencapaian kompetensi. Indikator digunakan untuk mengukur sejauh mana peserta didik mencapai kompetensi yang diharapkan. Selanjutnya, penilaian yang
Yang pertama, jenis penilaian. Menentukan jenis penilaian yang digunakan yaitu formatif, sumatif, atau autentik. Yang kedua, instrumen penilaian. Buat instrumen penilaian yang valid dan reliable untuk mengukur pencapaian peserta didik. Selanjutnya, alokasi waktu. Yang pertama, pembagian waktu. Bagi waktu untuk setiap materi dan kegiatan pembelajaran secara proporsional. Yang kedua, fleksibel. Alokasi waktu dapat disesuaikan dengan kondisi kelas dari kebutuhan peserta didik. Yang terakhir, sumber belajar. Pengumpulan sumber belajar, berbagai sumber belajar yang relevan seperti buku teks, modul, media pembelajaran, dan lain-lainnya. Kesimpulannya adalah silabus dapat didefinisikan sebagai pendekatan atau teknik yang digunakan untuk menyusun pelajaran dan materi. Komponen silabus menurut Departemen Pendidikan Nasional, identitas, silabus, standar kompetensi dasar, materi pokok, kegiatan belajar, indikator, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.